Ya, saya harus kasih tahu dulu ya. Mobil ini adalah mobil hybrid, jadi maksudnya hybrid itu bukan. Nah, kelebihannya interior lega, mau bermanuver, bla bla bla. Cuman yang mau gua garis bawahi di sini adalah, ini jujur ngomong baru kemarin nih, gua ngomong sama salah satu supplier gua yang dari Bilstein ya kan, dia pakai Kicks yang ini dan kita diajakin makan sama mereka. Gua lihat ke odometernya ya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya untuk mobil. Di video kali ini kita akan membahas Hyundai Creta atau Kicks karena bedanya juga cuma sedikit ya kan. Nah, Hyundai Creta ini kan yang bener-bener kemarin lagi boom ya, lagi banyak kan. Emang sih bodinya oke banget dari luar, dari dalam juga duduknya oke banget. Apalagi Creta yang Prime, interiornya LED cuy, gila lu. Dan bisa ganti-ganti warna itu LED. Maksudnya ya untuk gamers lorang gitu kan, yang suka LED ganti-ganti warna dari pink ke ungu ke warna alay. Ini mobil sih cakep banget sih dalamnya sih. Gue juga ngakuin sih. Dan handling dan gitu-gitunya oke lah ya. 1500 cc kok lumayan lah ya kan. Nah, ini udah saya bahas juga yang kemarin kan, dimana duduk di dalamnya juga enak ya kan, engine-nya oke, terus si Hyundai punya feature-feature baru yang cukup bagus juga gitu kan, tetapi mesinnya tetap 1500 cc bensin ya kan, kemudian dia matic ya kan. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah Nissan Kicks e-Power. Nissan Kicks e-Power ini hybridnya, saya harus kasih tahu dulu ya. Mobil ini adalah mobil hybrid, jadi maksudnya hybrid itu bukan mesinnya digunakan untuk menjalankan si roda. No, mesinnya adalah sebuah genset yang dimana genset itu menghasilkan listrik untuk disimpan oleh si baterai. Oke? Nah, baterai itu dipakai oleh motor listrik untuk menggerakkan mobilnya. Oke? Nah, kita garis bawahi dulu nih ya, bukan hybrid yang koneksinya adalah either lu pakai si motor atau lu pakai si engine. No, engine-nya ini 100% digunakan sebagai genset ya kan, untuk nyalain si untuk ngecas si baterai gitu kan. Nah, katanya sih harganya sih cuma beda dikit ya. Gue sih nggak terlalu pusing lah ya soal harga lah ya. Nah, kelebihannya interior lega, mau bermanuver, bla bla bla. Cuman yang mau gue garis bawahi di sini adalah kalau mobil listrik itu satu, di dalamnya senyap banget, lu nggak bakal denger apa-apa suara dari mesinnya ya kan. Satu, dua, ngiritnya pakai banget. Dan ini karena hybrid ini kan lu punya genset di dalam mobil lu, sehingga lu tuh nggak butuh ngecas-ngecas nih kayak yang full EV atau electric vehicle. Kalau full EV itu lu harus cari charger nih setiap lu jalan nih, karena kenapa ketika lu jalan ke sana dan balik itu kan mengurangin power ya kan. Nah, mengurangin power, hati-hati sampai nol di tengah jalan, itu mobil lu dorong sampai rumah gitu loh. Nah, kalau misalkan hybrid yang begini itu enak, sehingga yang penting lu isi bensin aja, dan bensinnya itu super ngirit banget karena itu digunakan untuk genset, sehingga Anda harus bisa bedakan ya, yang namanya mesin digunakan untuk genset, yang satu lagi mesin digunakan untuk ngegerakin mobil. Kalau mesin digunakan untuk genset, otomatis RPM-nya konstan. RPM-nya konstan dengan beban yang konstan, otomatis ngirit banget sebenarnya gitu loh, pemakaian BBM-nya. Kalau misalkan mesin itu dipakai untuk menggerakkan roda ya kan, ya ada inklinasi, ada deklinasi, ada anginnya ya kan, ada berat bebannya ya kan, ada besar lebar rodanya. Itu semua faktor mempengaruhi untuk efisiensi si bahan bakarnya itu. Sehingga si Kicks ini, setahu gua sih, ini jujur ngomong baru kemarin nih, gua ngomong sama salah satu supplier gua yang dari Bilstein ya kan, dia pakai Kicks yang ini dan kita diajakin makan sama mereka. Gua lihat ke odometernya ya, 1:39,3. Jadi 1 liter bisa dipakai untuk sekitar 40 km lu jalan. Dan dia sudah bilang, ini mobil kok udah pernah gue bawa sampai Bali. Ini sampai Bali cuma ngisi 1 tangki, katanya pulang pergi katanya. Gue percaya sih kalau lu pakai buat genset, mesinnya gue percaya gitu loh. Jadi beda banget tarikannya. Mobil gua jadi enteng dan bertenaga, berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up jet di dokter mobil, ini baru nendang.
Itu Anda harus tahu dulu nih, ya kan? That's the main difference between 1500 cc bensin, ya kan? Yang satunya 1200 cc 3 silinder genset gitu loh. Jadi pemakaian BBM-nya juga 1:40. Gue sih cukup takjub ya, maksudnya pemakaian BBM bisa 1:40 untuk hybrid. Ini sih ngirit banget, dan lu nggak butuh cari charger bro gitu loh. Lu tetap butuh cari pom bensin, cuman lu ngisinya bener-bener ngirit banget deh gitu loh. Dan ya jujur ngomong, duduk di dalam sama aja lah kayak lu duduk di dalam Nissan Juke lah ya. 11-12 lah, interior lebih bagus dikit. Gue nggak terlalu suka interiornya Nissan, soalnya interiornya Nissan menurut gue kurang lah ya gitu loh. Cuman makanya kan gue bilang 11-12 kayak lu duduk di dalam Juke, interiornya beda dikit gitu loh. Di konsol tengahnya beda dikit, tapi AC-nya oke lah ya, cukup dingin, nggak ada suara sama sekali memang engine-nya. Dan tarikan gue belum tahu karena gue sendiri juga belum nyobain tarikannya. Cuman harusnya sih tarikan motor listrik sih jangan diremehkan, karena sesuai hukum elektromagnetik, akselerasi dari sebuah motor listrik itu bisa kita bikin sampai infinity kalau anda yang mengerti dan belajar elektro, ya kan. Jadi akselerasi bisa sampai infinity itu maksudnya kita bisa naikin akselerasi dari 0 ke 100 itu suka-suka kita sebenarnya. Ketika itu ada di motor listrik, ya hanya tergantung orang yang di dalam aja kuat nggak megangnya dengan komponennya, kuat nggak gitu aja sih. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.